Shalom. Ya, maksudnya tema kita apa? Penentang-penentang iman di akhir zaman, ya kan? Nah, hari ini kita akan lanjutkan terus. Kemarin saya sudah bahas apa peranan Roh Kudus dalam memimpin kita, ya kan? Apa peranannya? Kalau dia memimpin kita itu apa, saudara? Fungsi-fungsinya itu. Yang kemarin saya udah bahas dua hal. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Menginsafkan manusia berarti menginsafkan manusia akan dosa. Jadi orang bertobat sungguh-sungguh itu karena Roh Kudus menjamah orang itu. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan hidup dalam diri seseorang, ya kan, pembaharuan hidup. Jadi kita mengalami satu pembaharuan hidup itu karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar perbuatan baik kita, bukan sekedar kesalehan hidup. Ya saya bilang kebaikanmu, kesalehan hidupnya seperti kain lara, kain kotor itu loh. Kita mau berbuat baik pun gak bisa. Kenapa? Karena dasar hidup manusia itu setelah jatuh dalam dosa semuanya berdosa. Ya, jadi itu peran Roh Kudus mengerjakan pembaharuan itu dalam setiap hidup kita. Nah, yang ketiga hari ini kita lanjutkan yang ketiga. Kalau gitu kita lihat apa peran Roh Kudus dalam memimpin hidupan kita, ya. Apa peranannya? Yang ketiga, Roh Kudus itu yang memimpin kita atau seseorang ke dalam seluruh kebenarannya Tuhan. Jadi yang memimpin kita bisa masuk sepenuhnya pada akhirnya dalam kebenaran Tuhan itu karena Roh Kudus yang memimpin hidupan kita. Nah, saudara buka dulu dalam Yohanes pasal 16. Nah, sehari ini kita lihat dulu Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi jelas di sini kita lihat apa yang disampaikan ini, saudara, yang Yesus sampaikan dalam Injil Yohanes ini, Roh Kudus itu memimpin kita atau memimpin seseorang dalam seluruh apa? Kebenaran. Artinya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup menjadi pelaku firman, waktu hidup kita itu siap dan mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu maksudnya. Jadi saya ulangi ya, peranan ketiga itu Roh Kudus yang memimpin kita atau seseorang ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Kita bisa hidup dalam kebenarannya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, waktu hidup kita siap dan mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, saya garis bawahi kata siap dan mau. Banyak orang cuma mau atau hanya kepengen aja tapi dia tidak siap. Dia tidak mau sebenarnya, atau dia hanya mau tapi dia tidak apa? Siap. Jadi dia pasif gitu loh. Nah, ini tidak akan terjadi sesuatu apa. Saya kenal seorang bapak, dia rupanya kepengen stop merokok. Ya kan? Didoakan berkali-kali, selesai ngapain lagi? Merokok lagi. Nah, dia pikir, nah ini yang saya beri nama dia tuh pasif. Jadi tidak mau dan tidak apa? Tidak siap dan tidak mau. Dia pikir nanti Roh Kudus yang bekerja secara aktif, dia hanya pasif. Dia pikir nanti kalau dia pas mulai tempel rokok, tiba-tiba ada jari yang sentil. Roh Kudus tuh bekerja sama dengan kita, waktu kita siap dan kita mau, baru dia bekerja. Jadi dia aktif, kita juga harus aktif, jangan pasif. Nah, baru kita bisa lihat akhirnya apa dia memimpin kita dalam seluruh kebenarannya, apa yang Tuhan anggap baik, itu kita akan dipimpin ke situ waktu kita juga aktif. Nah, ini peranan Roh Kudus. Makanya saya selalu bilang orang dunia tanpa Roh Kudus hanya karena mereka mau, mereka bisa lakukan sesuatu. Banyak gak orang yang bisa lepas rokok, ini contoh ya, tanpa Roh Kudus? Banyak gak? Harusnya kita lebih dari itu dong.
Mereka dengan kemauan tekad aja bisa, apalagi kita ada Roh Kudus yang siap memampukan. Nah ini salah satu contoh aja ya. Artinya apa? Roh Kudus yang memimpin kita atau seseorang dalam seluruh kebenaran. Artinya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan sesuai firman Tuhan, menjadi pelaku firman waktu hidup kita siap dan mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Artinya kita aktif supaya Roh Kudus itu lakukan sesuatu. Nah, buka dulu dalam Galatia pasal 5. Seseorang tidak mungkin bisa berubah kalau dia sendiri tidak siap untuk dirubah. Maka saya selalu bilang kita belajar firman bukan hanya untuk sekedar pengetahuan, supaya ngerti. Berbicara tentang Roh Kudus gua ngerti. Bukan untuk sekedar pengetahuan. Akhirnya kita menguasai firman, seharusnya firman yang menguasai kita. Kan banyak orang belajar kan untuk menguasai firman, itulah orang Farisi. Akhirnya pakai firman hanya nuding-nuding ke sana sini ya kan. Orang Farisi kan Tuhan Yesus aja dicobain. Bayang dia cobain Tuhan Yesus, saudara baca perumpamaan tentang perceraian contohnya kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan apa? Yang menjebak Yesus, pengen lihat Yesus bisa nggak? Tangkap wanita berzina, tangkap, menurut hukum Musa ini harus dirajam sampai mati. Padahal memancing Yesus, bagaimana reaksi Yesus menghadapi ini? Ya, mereka menguasai firman, tetapi firman tidak menguasai hidup mereka. Nah orang yang hanya sekedar menguasai firman jadi apa? Farisi, senangnya debat, kritik sana, kritik sini. Tunjukkan dong kalau firman menguasai hidup kita lewat hidupan kita mengeluarkan buah. Nah buka dulu Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin. Supaya apa? Supaya buahnya itu akan keluar, itu yang ayat 22 sebelumnya. 22 sampai 20 berapa? 23. Jadi di sini katakan Rasul Paulus bilang, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh roh. Supaya menghasilkan buah yang Tuhan mau itu. Yaitu yang namanya buah roh kudus. Nah ini saudara, ini yang namanya, ini yang saya beri nama itu kita mengalami seluruh kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus memimpin kita atau seseorang dalam seluruh kebenarannya. Akhirnya waktu dia memimpin kita, makanya buahnya itu akan keluar. Saudara tidak bisa mengasihi seseorang hanya dengan cara sendiri. Percaya deh. Tidak bisa. Itu nanti akan terungkit. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja itu luar biasa saudara. Itu akan terjadi sesuatu dalam diri kita. Saya percaya Yusuf itu bisa mengasihi saudara-saudaranya. Itu karena ada Roh Allah bekerja dalam hidupannya. Kan Alkitab bilang tetapi Allah beserta Yusuf. Baca dah dalam peristiwa itu. Kalau enggak dia udah balas tuh. Ini gara-gara keparat-keparatnya sampai gua mengalami apa? Siksaan, gua dijual di pasar budak ya sampai masuk penjara. Lihat, sampai ininya juga udah berubah total kan. Makanya dia bilang kamu merancangan yang jahat, betul. Tapi aku tuh Allah bekerja merancangan untuk apa? Kebaikan yang terjadi sekarang ini. Nah kalau seandainya kita seperti itu yang tidak dipimpin Roh Kudus, balas nggak? Balas. Ini dia kesempatan ini. Balas nih gua ya kan. Sebagai wakil raja loh. Raja muda lah kira-kira gitu. Punya peranan penting. Kan raja menyerahkan semua kepemimpinan kepada dia. Tapi itulah karena dia hidup disertai Tuhan. Nah hari ini kita harus hidup dipenuhi dipimpin Roh Kudus. Supaya buah itu keluar. Mau tahu buahnya baca nanti di rumah. Saya udah berkali-kali jelasin kan. Galatia 22, 5 ayat 22, kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan semua itu. Itu karena hidup dipenuhi lalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita aktif. Nah ini yang menghasilkan akhirnya apa? Kita mengalami seluruh kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus penting gak? Sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ya kan? Kalau tidak, kita hanya terputar-putar seperti bangsa Israel di padang apa? Di padang
gurun. Puter-puter aja. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, akhirnya kita mengerti, oh bahkan hal-hal yang negatif yang kita rasakan, tapi karena Roh memimpin kita, dia beri pemahaman, oh rupanya ada rencana Tuhan dalam hidupku. Paling tidak supaya hidupku lebih baik hari ini dari hari kemarin. Amin. Banyak saudara, ini kita semua diubahkan. Pola pikir, melihat, memandang segala sesuatu, kita diingatkan bahkan. Mungkin Roh itu menegur kita. Supaya kita mengalami seluruh kebenarannya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi saya mau katakan hari ini, jadi yang keberapa tuh? Yang ketiga, Roh Kudus yang memimpin kita atau seseorang dalam seluruh kebenarannya. Jadi kita bisa masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan itu karena Roh Kudus. Kalau dengan cara kita tidak mungkin saudara. Maka lihat orang sejahat apa seperti Rasul Paulus itu. Tadi bernama Saulus, jahatnya minta ampun. Dia menguasai firman enggak? Kan orang Farisi. Dia tamatan sekolah Gamaliel. Sekarang kira-kira mungkin sarjana teologi pada zaman itu. Perbuatannya sesuai enggak dengan firman? Sadis banget, jahat banget. Semua dibantai, termasuk Stefanus waktu dirajam itu kan provokatornya itu dia. Dia menyaksikan itu. Ya, sesuai enggak dengan firman yang dia mengerti itu? Tapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, Roh Kudus memimpin hidupnya, berubah 180 derajat sampai dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dulu tuh nama itu yang dia benci, sekarang demi nama itu dia rela dipenjara dan masuk keluar penjara, disiksa dan sebagainya, ya kan? Nah, itu jadi yang ketiga. Yang keempat, apa peranan Roh Kudus bagi kita? Fungsinya itu ya. Yang keempat, Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita. Itu yang disebut dengan parakletos itu ya. Jadi Roh Kudus sebagai apa? Penolong yang menyertai kita. Coba lihat dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16 itu dikatakan, Yesus menjadi penghibur, ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan nuruti segala perintahku. Lalu perhatikan ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang ini bukan arti manusia, ini satu berbicara tentang pribadi. Maka jadi baca Alkitab kita harus ngerti juga bahasa-bahasa Alkitab, ada bahasa perumpamaan, ada bahasa kiasan, macam-macam ya. Ya pasti dalam konteks bahasa aslinya lebih jelas. Dan ia akan berikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi di sini kita lihat Roh Kudus memberikan apa? Sebagai penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Artinya apa? Roh Kudus akan berjalan bersama-sama kita. Jadi kita berjalan ini ada Roh Kudus bersama kita juga berjalan. Terus apalagi dia memberikan pertolongan setiap saat kepada kita. Kita butuh pertolongan menghadapi tantangan-tantangan berat, dia berikan pertolongan. Apalagi dia menuntun hidupan kita. Apalagi dia membimbing kita. Dia memberikan penghiburan kepada kita saat-saat kita mengalami satu kesedihan. Dia datang berikan penghiburan kepada kita. Apalagi dia memberikan kekuatan saat kita lemah. Dia dorong kita ya, dia berikan dorongan kepada kita dan nasihat kepada kita. Misalnya contoh nasihat, kadang-kadang kita melakukan satu kesalahan. Selesai itu tiba-tiba saudara pernah rasakan enggak? Menyadarkan, masa kamu lakukan itu kan enggak benar. Nah, itu yang namanya Roh Kudus berkarya. Nah kalau kita coba menghambat, coba menentang lama-lama itu saudara gak peka lagi. Kita sudah tahu kebenaran, aduh kita tiba-tiba marah-marah, maki-maki orang. Tahu ada suara itu di dalam hati. Seakan-akan berkata, katanya kamu punya kasih, kok begitu umpama. Nah itu siapa yang kerjakan? Roh Kudus. Tanpa itu enggak. Nah kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat peranan Roh Kudus itu sebagai apa? Penolong yang menyertai kita. Makanya Paulus pernah berkata demikian. Coba saudara buka contoh dalam 2 Korintus saja. 2 Korintus
2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 saya baca ya dari ayat 7 sampai ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Jadi Paulus sedang berbicara tentang dirinya. Dia tuh luar biasa dipakai Tuhan gitu loh. Ya kan? Maka dia bilang supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka diberi satu duri apa? Di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Jadi rupanya Tuhan izinkan duri itu ada dalam kehidupan Rasul Paulus itu supaya jangan Nah, makanya kita dipakai Tuhan tapi kita tetap punya kelemahan. Apa fungsi kelemahan itu? Supaya kita tahu diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi sudah cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi Jadi dengan dia melemah justru dia melihat apa dan mengalami kuasa Tuhan itu. Sebab itu akhirnya Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus apa? Turun naungi aku. Nah perhatikan di ayat yang ke-10 sampai dia katakan ini, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan dia buktikan di dalam hidupannya. Dimanapun dia di penjara, tetap beri nasihat buat orang di luar penjara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Sementara dia sedang di penjara bawah tanah di kota Roma. Kenapa? Saat aku lemah, aku kuat. Kenapa? Dia sadar itu Roh Kudus yang melakukan semua dalam dirinya dia. Begitu dia sampai di kota Filipi, masuk lagi penjara. Dia beserta temannya bernama Silas. Dalam Kisah Rasul 16 saudara baca. Apa yang terjadi akhirnya di situ? Memuji Tuhan dan berdoa. Bahkan Alkitab katakan seluruh orang penjara tuh dengar waktu. Berarti nyanyinya pelan-pelan gak? Nyanyinya semangat. Akhirnya dia mengalami kemuliaan kan? Mujizat terjadi pada saat itu. Lihat. Kenapa? Ada seorang yang lemah betul, tapi Roh Kudus berikan kekuatan bagi dia. Maka dia bilang, saat aku lemah, maka aku kuat. Nah, jadi kalau saudara lihat di sini, Roh Kudus itu sebagai penolong yang menyertai kita. Sehingga kita saat lemah, kita saat ada tekanan, kita mengalami pergumulan, ayo kita berserah dong pada Roh Kudus. Dia menjadi penghibur, dia memberikan pertolongan, yang lemah dia jadi kuat, hilang damai sejahtera, hilang sukacita, dia berikan damai sejahtera sukacita itu. Manusia gak bisa terbatas, hanya mungkin menghibur-hibur gitu aja, tapi kalau Roh Kudus itu udah gak tergantung lagi oleh situasi dan kondisi apapun. Inilah membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia gak mengalami ini. Kita punya masalah semua gak? Tapi jangan gara-gara masalah hilang sukacita kan. Tetap aja ada sukacita dan damai sejahtera. Itu karena dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Itu yang keempat. Yang keempat ya. Jadi yang keempat kita lihat peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, orang percaya ini ya. Bagi kita semua dalam memimpin hidupan kita. Yang keempat, Roh Kudus sebagai penolong yang disebut dengan Parakletos. Wih dahsyat saudara, kita ditolong oleh Roh Kudus. Makanya orang-orang lain ada masalahnya sama, ada yang bunuh diri. Kadang-kadang persoalan sepele bunuh diri, tapi kalau kita dikuatkan. Makanya jujur saya sampai sekarang nih saya kurang setuju namanya pergumulan. Nanti besok minggu saya akan khotbahkan itu. Kenapa? Di dalam kamus besar aja bahasa Indonesia pergumulan itu kan bergulat, banting-bantingan. Dan pergumulan orang paling berat itu berbicara tentang dosa. Nah sementara Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib.
Kapan Yesus bergumul untuk hal ini? Matius 26 waktu di Taman Getsemani. Dia bergumul habis-habisan, Alkitab bilang sampai darah keringatnya, tetesan keringatnya begitu besar, luar biasa, sampai bagaikan darah. Tapi selalu dia bilang, biar bukan kehendakku tapi kehendakmu jadi. 3 kali doa yang sama, permintaan supaya cawan itu berlalu, ditutup dengan, dan akhirnya dia menang gak dalam pergumulan sampai dia harus naik di kayu salib. Dan di atas kayu salib, nanti kalau ada waktu saya akan bahas juga, ada 7 perkataan itu. Sebelum perkataan terakhir yang ke-7, kepada yang aku serahkan seluruh nyawaku, dia berteriak kepada Bapa. Sebelum itu kata-kata dia bilang apa? Sudah selesai. Artinya seluruh pergumulan kita ini sebenarnya sudah diselesaikan. Nah sekarang fungsi kita apa? Bukan bergumul tapi bertarung. Berperang. Ingat khotbah saya, ada berapa 6 peranan kita. Salah satunya apa? Sebagai prajurit. Paulus bilang kan kita sebagai prajurit Kristus. Fungsi prajurit apa? Ya perang, bukan melawan darah dan daging. Saudara bayangkan kalau bergelut nih hari ini, aduh gue lagi bergumul apa? Ekonomi. Selesai, besok, aduh keluarga. Lu kapan enaknya sih hidup? Benar gak? Kapan enaknya? Apa peranan Roh Kudus kalau kayak begini? Jatuh bangsa tiap hari bergumul tuh bergelut gitu loh. Sementara Yesus sudah selesaikan, sekarang kita tinggal berperang. Kita perangi itu segala tantangan-tantangan, amin. Kita perangi, bukan bergelut, saudara. Saya tidak setuju dengan istilah bergumul itu loh, bergelut. Saya lebih senang apa? Kita berperang, bertarung. Kan Alkitab bilang roh dalam kamu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, roh membangkitkan kekuatan, kasih dan berarti kita bertarung dong. Siap nggak? Nah saya mau tanya, Rasul Paulus bergumul atau bertarung? Waktu dia ada di penjara di Roma. Dia bertarung. Makanya dia bilang, dia tulis surat, bersukacitalah kamu. Jangan gara-gara aku ada di sini, lihat dia mengalami. Begitu dia sampai di kota Filipi, masuk penjara lagi. Mana mungkin kalau orang bergelut bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan sambil berdoa, ya kan? Nah saudara ingat enggak, siapa yang pernah dalam perjanjian lama yang bergumul? Siapa? Yakub. Dia bergumul semalaman dengan seseorang yang akhirnya ketahui itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa dia bergumul? Karena dia rasa terancam dengan orang yang dulu dia tipu, kakaknya, Esau. Saudara baca seluruh itu. Dia sekarang mulai rasa takut, jangan-jangan Esau balas gua. Kan hak sulungan dia tipu kan dengan kacang merah. Jadi setiap makan berdumbuan harus ingat, ya kan? Esau mau ya, dan akhirnya mulai rasa takut itu, jangan-jangan Esau ini buat perhitungan, dia rasa dibohongin, makanya namanya ya Yakub. Yakub itu artinya penipu. Bergumullah dia karena rasa ketakutan, dia sampai panggil hamba-hambanya, suruh apa? Suruh membawa itu loh, kambing domba hadiah, bahasa kasar suruh sogok gitu loh, supaya Esau tuh nggak jadi marah, nggak, iya kan? Padahal juga belum tentu marah, itu pasti asumsi. Karena apa? Dikejar rasa bersalah itu. Akhirnya dia bergumul saat itu semalaman. Dia gak mau lepas. Yang bergumul dia rupanya Tuhan. Akhirnya karena menjelang fajar dipukullah pangkal pahanya Yakub. Dia gak mau lepas sebelum engkau berkati aku. Selesai itu dipertanya, namamu siapa? Yakub. Mulai sekarang diganti bernama Israel, artinya pangeran. Pangeran tuh anak raja. Anak raja perlu susah-susah hidup enggak? Hidup dikawal, enggak perlu lagi mikir bergumul-bergumul, semua fasilitas dijamin. Kita anak raja bukan? Berarti ada jaminan dari Tuhan enggak? Ya kan? Tadi sampai mana berarti? Yang keberapa tadi? Keempat. Ya, jadi kita lihat sini Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita supaya kita bisa berperang. Amin. Jangan lagi mau bergumul, ubah. Ini tantangan hidup. Bergumul tuh bergelut. Dalam bahasa, lihat aja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa aslinya juga sama, bahasa Yunani. Banting-bantingan, saudara tahu nggak? Hari ini aduh bagaimana saya lagi bergumul berat nih. Tentang apa rumah tangga. Selesai.
Besok bagaimana, aduh bergumul. Lu kapan sukacitanya sih? Tapi kalau bertarung beda, amin. Fight. Ya kita tahu Allah beserta kita. Paulus bilang kau lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Jadi kita bertarung, berperang. Siap? Itu kan ada salah satu fungsi. Masih ingat enggak yang saya sampaikan? Ada peran 6 yang kita jalankan. Masih ingat enggak? Apa yang pertama? Hamba itu ketaatan. Jadi kita taat firman itu karena kita hamba, doulos dalam bahasa Yunani. Yang kedua apa? Murid itu belajar. Jatuh bangun gak apa-apa, Alkitab berjaminan sekalipun kau jatuh tidak akan tergeletak, tangan Tuhan menopang, kita belajar, amin. Murid yang belajar gak mungkin dapat nilai bagus terus, sekali-sekali bisa jeblok kok. Bangun lagi, bangkit, berjalan lagi, amin. Selain itu apa lagi? Sahabat itu hubungan komunikasi. Kita bangun setiap hari hubungan dengan Tuhan. Kata sahabat. Selain sahabat apa lagi? Anak itu apa? Jaminan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Yesus bilang jangan takut, jangan khawatir loh. Jangan burung aja yang gak ada nilainya aku bisa piara. Tapi saudara jangan salah paham ya. Jangan artinya terus pikir, oh berarti gue gak usah khawatir, gue tidur-tidur aja. Enggak. Itu pemalas. Alkitab bilang orang yang malas jangan makan. Artinya kita jangan khawatir menjalani hidup ini. Setelah anak apa? Itu jaminan pemeliharaan. Prajurit, ini bertarung, berperang. Prajurit berperang, gak ada yang loyo-loyo kan. Lihat aja Rembo, udah ketusuk kayu sini, namanya film juga ya. Enggak, tapi itu kan satu gambaran seorang prajurit. Lagi, mana, siap. Saya pernah cerita, saya pernah khotbah dulu jadi langganan khotbah di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu. Nah itu kan pendidikannya taruna. Pertama kali saya khotbah situ, sempat kesel. Ini orang-orang anak ini kayak ngeledek saya. Karena saya bilang amin, amin. Wih, baru tahu ya mereka tuh kan didikan dengan cara seperti itu kan. Nah, enggak ada ngeletoy-letoy begitu ya kan. Nah, ayo bertarung, ayo kita nih orang-orang petarung, amin. Nah, Roh Kudus tuh beri kekuatan bagi kita supaya kita bisa bertarung, bukan bergelut setiap hari. Lu kapan senang ya kalau bergelut? Tiap hari bergumul, selesai ini bergumul. Kita perangi dong, amin. Kemenangan tuh sudah dijamin loh, dengar baik. Kita tuh sudah dijamin karena Yesus sudah menang, maka kita adalah pemenang. Makanya Paulus bilang engkau bukan hanya pemenang, lebih daripada pemenang. Ya kan? Jadi bertarung, tapi bertarung pasti karena apa? Kita kan ada roh setan tidak suka lihat kita. Kita semakin sungguh-sungguh, makin serius tiap Jumat datang gereja tuh diperangi terus kalau bisa supaya jangan ke gereja. Pokok menghancurkan tujuannya kan iblis. Ingin melayani lebih serius, lebih sungguh-sungguh dihambat dengan berbagai macam cara. Itu tujuan setan. Nah kita berperang itu, makanya Paulus bilang kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara. Makanya tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia akan lari padamu, kata Rasul Paulus. Ya, jadi saya pikir sekian dulu ya, supaya bisa ada tanya share ya. Jadi kita sudah sampai yang ke-4. Soalnya udah hampir 8:30 nih. Ya, jadi saya ulangi, poin yang ketiga, ya kan, apa peranan Roh Kudus dalam memimpin hidupan kita sebagai orang percaya, anak-anaknya Roh Kudus yang memimpin kita atau seseorang ke dalam seluruh kebenarannya. Jadi mau hidup benar minta aja Roh Kudus. Tiap hari, makanya saya bilang tiap hari bangun tidur tuh berdoa dong, minta Tuhan penuhi, urapi, memimpin hidupku hari ini. Pasti dia akan lakukan dengan satu tekad yang benar-benar aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Dia pasti akan memampukan kita. Dengan cara kita nggak bisa. Yang keempat, Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita. Dia selalu menyertai kita. Dalam suka, dalam duka, dalam tantangan-tantangan kita tetap menghadapi setiap musuh kita. Amin. Dan Roh Kudus tuh beri kemampuan itu. Ya saya kira ini aja. Ada yang mau share? Udah ya. Jadi kita sudah belajar ada 4 poin. Nanti kita berikutnya ya sampai selesai aja lah. Nanti baru kita masuk karunia-karunia Roh Kudus. Ya supaya
termasuk membedakan rohnya, kita bisa tahu ini Roh Kudus apa? Roh Kudus. Ini nubuat apa? Lubuat. Akan terasa. Secara umum orang yang dalam Tuhan, rohnya sudah ada roh Tuhan, Roh Kudus, dia bisa merasakan kok itu. Saya kira demikian saja. Kita akhiri malam ini karena besok masih ada ibadah kan. Pria tetap ada ya. Nah, jadi kita di atas ini aja, WCB di bawah ya. Saya kira itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, kita akhiri ibadah malam ini.